Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Berjumpa kembali bersama channelnya Dunia Para Sufi. Terima kasih kepada para subscriber semua yang telah bergabung bersama channel Dunia Para Sufi ini. Dan di video kali ini Dunia Para Sufi ini akan mengangkat salah satu kisah yang penuh karomah dari salah satu ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya tentang perjalanan beliau mengakui kemursidan dari Pangersa Abah Aos. Jadi ikhwan ini adalah berasal dari Kabupaten Sukabumi. Dan awal kisah ini yaitu beliau ini karena saking tidak menerimanya perihal kemursidan Pangersa Abah Aos, maka beliau pernah suatu waktu beliau ini merobek poster dari Pangersa Abah Aos. Memang sih niatnya bukan merobek gambar Pangersa Abah Aos, tetapi ingin menghilangkan nama Suryalaya dari poster tersebut. Tetapi karena mungkin teknik merobeknya salah sehingga meluberlah robekan itu, sehingga ya merobek poster dari Pangersa Abah Aos ini. Maka seiring berjalannya waktu setelah kejadian itu, beliau ini mengalami sakit yang cukup luar biasa, saudara-saudara para ikhwan semua, sehingga beliau harus keluar masuk rumah sakit tanpa ada kesembuhan yang beliau harapkan. Sehingga pada akhirnya beliau tekun berholwat memohon petunjuk kepada Allah melalui wasilah guru mursyid yang beliau yakini pada saat itu, yaitu masih bertumpu kepada Pangersa Abah Anom. Beliau berholwat kurang lebih selama 1 tahun lamanya. Dan di dalam perjalanan holwatnya tersebut beliau mengalami 3 kali kejadian atau mimpi, di mana sang mimpi tersebut menjadikan sebuah isyarat bahwa beliau harus merapat kepada Pangersa Abah Aos. Adapun mimpi beliau yang pertama ini, beliau ini didatangi oleh satu buah rombongan bis ke rumah beliau, sehingga beliau terkejut dan turun dari bis tersebut Pangersa Abah Aos. Pangersa Abah Aos meminta izin kepada beliau untuk ikut wudhu di rumah beliau. Setelah beliau wudhu, kemudian Pangersa Abah Aos naik lagi ke dalam mobil. Setelah mobil tersebut dinaiki oleh Pangersa Abah Aos, maka keluarlah cahaya yang cukup luar biasa dari mobil tersebut, sehingga bentuk mobil tersebut pun tidak terlihat jelas. Cahaya yang begitu terang benderang. Itu mimpi yang beliau alami untuk yang pertama. Adapun mimpi yang kedua itu, di dalam holwat beliau mencari kesembuhan, beliau itu bermimpi didatangi oleh Pangersa Abah Anom. Tanpa berbicara sedikit pun Pangersa Abah Anom datang ke hadapan beliau, dan tepat di bawah 2 jari di bawah susu kiri dari Pangersa Abah Anom ini muncul raut wajah dari Pangersa Abah Aos. Subhanallah. Dan itu mimpi beliau yang kedua. Adapun mimpi beliau yang ketiga ialah beliau ini tidak didatangi oleh Pangersa Abah Anom, tetapi beliau di dalam mimpinya tersebut mendengarkan ada sumber suara, ada suara yang terdengar, di mana suara tersebut beliau yakini adalah suara dari Pangersa Abah Anom. Adapun suara yang keluar tersebut, beliau katakan bahwa di dalam mimpinya tersebut, yaitu beliau itu diarahkan supaya kalau kamu ingin ilmu dan amal, maka kamu harus mengikuti Aos. Dan beliau yakini bahwa suara tersebut adalah suara dari Pangersa Abah Anom. Memang semenjak dulu beliau mempunyai keyakinan setelah mendengar dari para ikhwan-ikhwan semua bahwa ada sebuah ungkapan di kalangan ikhwan TKN Suryalaya itu, kalau ingin ilmu maka harus ke Ajengan Jejen, dan kalau ingin amal maka harus ke Pangersa Ajengan Gaos. Mungkin itu adalah sebuah ralatan untuk keyakinan beliau yang dulu-dulu itu. Maka di dalam mimpinya tersebut beliau diberikan isyarat, kalau ingin ilmu dan amal maka harus ke Pangersa Abah Aos. Itulah 3 buah mimpi yang beliau alami di dalam perjalanan holwat beliau
mencari kesembuhan dari penyakit yang beliau alami ini. Maka setelah kejadian tersebut, beliau ini membulatkan tekad bahwa ini adalah sebuah isyarat harus secepatnya beliau itu merapat meyakini kemursidan dari Pangersa Abah Aos. Maka beliau mencari salah satu ikhwan yang sudah lebih dulu merapat ke Pangersa Abah Aos dan memohonkan supaya dimintakan air barokah, air doa untuk kesembuhan beliau. Maka setelah ikhwan tersebut meminta air kepada Pangersa Abah Aos dan diberikan ke beliau, maka tak lama kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau mengalami kesembuhan yang dimana sudah hampir 1 tahun lamanya beliau sakit yang cukup luar biasa. Dan setelah kejadian itu beliau langsung merapat ke Pangersa Abah Aos, meyakini sepenuhnya kemursidan dari Pangersa Abah Anom ini berlanjut kepada Pangersa Abah Aos. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang dituturkan oleh salah satu ikhwan kita, di mana beliau ini berasal dari Kabupaten Sukabumi. Dan para ikhwan semua yang sedikit meragukan tentang informasi ini, tentang berita ini, maka ada baiknya para ikhwan semua, para subscriber semua dicek di kolom deskripsi. Di situ ada link yang dimana menunjukkan video asli penuturan kisah dari sang ajengan dari Sukabumi ini. Dan mungkin dunia para sufi hanya sedikit memberikan informasi untuk sebagai sambung lidah atas sebuah karomah, sebuah manakib dari Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur ini. Semua kita semua diberikan keistiqomahan dan semakin menambah kecintaan kita kepada Pangersa Abah Aos. Dan bagi para ikhwan semua yang baru bergabung bersama channel Dunia Para Sufi ini, silahkan dukung channel ini dengan cara sebrek. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.